Lo harus tahu kalau selama 2023 IHSG kita itu nggak kemana-mana. Dan gue baru baca berita, dana asing keluar sebesar 6 triliun rupiah. Apakah benar cuma 6T doang? Dan apa yang gue lakukan ketika IHSG kita seperti ini sebagai seorang trader? Mari kita bahas, let's go! Hai Smart Trader, balik lagi sama gue Andi Sinjaya. Faktanya adalah IHSG kita dari awal tahun sampai hari ini 31 Oktober 2023 gak kemana-mana alias saya twist. Year to date itu mencatatkan IHSG kita hanya mengalami kenaikan 0,24% aja. Sebenarnya masih fine, gak untung dan gak rugi juga. Tapi fakta lainnya adalah dana asing itu keluar sebesar 6 triliun rupiah. Apakah cuma 6T doang? Jawabannya adalah 5 kali lebih besar. Kalau kita tarik data dari 3 bulan yang lalu, dana asing itu keluar sebesar 32 triliun rupiah. Mungkin dalam sebulan ini kalau kita lihat di Oktober sendiri aja memang sekitar keluar 6 triliun. Tapi kita sangat tahu pasar kita itu sangat sensitif dengan foreign flow. Gue sendiri udah melihat outflow ini sejak beberapa bulan yang lalu, di mana price IHSG masih membuat kenaikan, tapi yang janggal adalah foreign flow-nya justru malah keluar secara konsisten. Ini yang kita sebut dengan divergence. Lalu kita sebagai seorang trader, apa sih yang harus kita lakukan? Tadi kita lihat memang IHSG-nya nggak kemana-mana dari awal tahun. Tapi kalau kita bisa melihat another asset class yang berpotensi membuat portofolio kita naik, that's gonna be much better. Lo mungkin udah tahu gue adalah seorang multi asset trader, dimana gue nggak cuma trading di saham aja, tapi ada di forex, di crypto, dan yang lainnya. Kalau lo udah nonton video yang ini, gue udah ngomong tentang war zone dan safe zone. Kali ini kita mau bicara tentang war zone, dimana analoginya uang kita ini adalah prajurit yang punya tugas untuk bertempur mencari resources atau kekayaan. Instrumennya bisa di saham, di forex, crypto. Ketika satu aset kelas kondisinya ternyata kurang menarik, resourcesnya nggak banyak lagi, kita harus cari battlefield yang lain untuk mencari kekayaan. Oleh karena itu, sebagai multi asset trader, kita harus pintar mengalokasikan uang kita atau prajurit kita di battlefield yang berbeda. Gue sendiri masih ada trading di IHSG, walaupun masih majority cash, tapi gue coba untuk alokasi ke different asset class yang momentumnya saat ini bagus. Sebenarnya tuh gue baru realize pas gue bikin video yang ini, dimana gue bahas strategi safe zone gue, ternyata di dalam aplikasinya gue bisa akses ke market saham US. Karena generally untuk trading di market US itu agak susah, apalagi kita di Indonesia. Jadi gue langsung kasih tunjuk aja nih. Kalau lo lihat investasi gue di safe zone itu udah naik sekitar 14%-an. Sekarang posisinya di 87 jutaan. Nah, kemarin itu ketika gue explore, di sini ada yang menarik. Kalau lo lihat di sini ada tanda new, di sini ada signals. Dan ternyata pas gue lihat di sini adalah signal-signal dari analisnya Wall Street itu terhadap saham-saham di US. Jadi kalau kita back dulu di sini, terus kalau kita lihat di sini di investmentnya itu ada all asset. Kalau kita lihat di sini ada US stocks. Dan gue baru tahu di sini banyak banget US stocks atau saham US yang sebenarnya kita bisa tradingin. Kalau kita lihat si all, di sini lu bisa cari saham apapun itu banyak banget. Gue juga nggak tahu ada berapa saham yang sebenarnya lu bisa tradingin di sini. Dan kemarin ini sebenarnya gue sempat coba untuk cari tahu analisis satu-satu, dan menurut gue sangat memakan waktu untuk cari satu spesifik saham yang sebenarnya menarik. Jadi di sini gue balik lagi ke home awal, dan di atas ini ada signal. Gue fokus aja untuk memanfaatkan fitur signal dari peluang ini, dimana udah ada topics dari analisnya Wall Street. Jadi kalau lo lihat ini ada beberapa saham pilihan yang memang ada potential upside-nya. Kalau kita lihat di sini contohnya yang paling atas ada IAC. Di sini current price-nya 42,55 US dollar, tapi di sini targetnya upside-nya itu masih bisa sampai 83 dolar atau sekitar 96%. Nah, balik lagi di sini bukan berarti kita langsung lihat ini ada potensi naik, kita langsung beli. Tapi gue biasain dari informasi ini, gue akan coba recheck lagi karena gue seorang trader dan gue mau melihat price action-nya seperti apa, dan gue mau ngambil keputusan atau decision berdasarkan pergerakan harganya. Tapi sebelumnya, kalau kalian lihat di atas ini, kita bisa mengurutkan itu bukan berdasarkan upside aja, tapi ada second option yang di sini ada percentage buy rating, dimana kalau kita lihat di sini di bawah nama sahamnya ada tulisan buy 100% of analyst. Artinya kalau kita coba buka sahamnya di sini, kemudian di sini ada tab fundamental. Nah, di sini kita bisa lihat ada 14 analis dan keputusannya semua buy saham ini. Dan kita juga bisa lihat di sini ada informasinya. Jadi di sini analyst rating itu measure the performance of given stock by Wall Street analyst, atau rating ini mengukur performance yang diberikan langsung oleh analisnya Wall Street. Nah, di sini yang gue lihat adalah sangat memudahkan kita untuk mencari saham yang sebenarnya potensial, karena dari banyaknya saham yang tadi kita udah lihat, dan sebenarnya kita udah bisa filter dari fiturnya signal ini yang memberikan informasi bahwa beberapa analis mereka merekomendasikan atau memberikan rating untuk buy saham tersebut. Kita bisa jauh lebih terkonsentrasi aja kategori saham-saham yang perlu untuk kita analisis lagi. Oke, sekarang kita back dulu, dan satu lagi yang sebenarnya gue suka adalah berdasarkan market cap-nya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat saham-saham apa aja yang sebenarnya direkomendasikan untuk dibeli atau punya potensial upside berdasarkan
urutan market cap-nya. Seperti di sini ada Microsoft, Google, Amazon. Nah, metode yang mau gue coba lakukan adalah gue mau coba cek di TradingView masing-masing price action daripada saham yang direkomendasikan di sini, mulai dari Microsoft, Google, dan gue mau cari kurang lebih mungkin 3 saham yang gue lihat di sini punya potensi untuk memiliki kenaikan. Dan secara price action-nya juga bagus. Oke, jadi tadi gue udah lihat beberapa saham yang bagus dan gue akan coba untuk pilih 3 aja. Biar sebagai contoh kita melakukan analisis bareng-bareng di sini. Nah, dari yang paling pertama ada MSFT atau Microsoft. Nah, sekarang kita lihat ke chart. Di sini udah ada chart daripada Microsoft. Dan kalau kita lihat di sini kenapa menurut gua menarik. Pertama kita mau ngeliat dulu trennya. Jadi gua buka di weekly time frame. Dan kalau coba gua lihat di sini Microsoft ini udah membuat sebuah bullish sequence-nya lagi naik ke atas dan dia udah mendekati area all time high-nya. Dan sekarang sedang koreksi, seharusnya dia akan bisa melanjutkan pergerakannya lagi naik ke atas. Dan di sini yang menarik adalah kalau kita lihat di weekly time frame, di sini ada yang namanya bullish divergence, di mana di sini indikatornya naik tapi di sini turun. Dan yang menariknya di sini ada area demand dan di sini berhasil reject naik ke atas. Di sini juga ada doji. Kalau kita coba zoom in ke daily time frame, di sini juga kalian bisa consider sebagai double bottom. Oke, kurang lebih seperti ini dan ini adalah neckline-nya udah pasti. Jadi menurut gua sooner or later dia akan breakout neckline di sini dan dia akan membuat harga yang lebih tinggi lagi atau all time high. Dan kalau gua perhatikan di sini harusnya dia udah siap membuat yang namanya bullish sequence-nya lagi naik ke atas. Jadi gua melihat ada potensi untuk Microsoft ini bisa bergerak naik ke atas. Dan untuk trading plan-nya sendiri buat gue pribadi, gue bisa masuk di sini. Untuk stop loss-nya gue akan pakai swing low yang ada di sini sekitar 4%. Dan untuk take profit-nya biasanya gue akan cari 1/2 dulu, kurang lebih di sini untuk target profit yang pertama di 372. Tapi sekali lagi kita mau lihat kalau target yang ada di aplikasi peluang ini kita lihat bisa sampai 412. Berarti seharusnya kalau kita mengikuti target dari analis Wall Street di peluang ini, kita bisa lihat dia ke 412. Nah, kurang lebih di sini. Jadi masih ada potential upside sekitar 20%. Dan di sini risk to reward ratio-nya 1/4, which is sangat-sangat oke. Kalau misalkan untuk lebih pas lagi menggunakan price action, gue menggunakan Fibonacci, gue tarik dari atas sini, kita tarik ke swing bawah yang ada di sini, gue akan pasin aja di sekitar 404 atau di 161,8. Jadi kurang lebih dapat 1/4. Nah, ini gue dapat yang pertama. Jadi begitu gue cari, gue langsung dapat satu saham yang menarik untuk gue tradingin. Kemudian untuk saham yang kedua, kalau kita coba untuk lihat di bawah, di sini ada saham V atau saham Visa. Di sini juga menarik, current price-nya 235 dan targetnya masih 272. Jadi kalau kita coba untuk buka chartnya saham Visa di sini atau saham V, nah di sini gue udah sempat analisis sedikit. Kita lihat ke weekly chartnya dulu dan kalau kita coba untuk remove dulu, di sini juga kurang lebih pergerakannya mirip sama Microsoft yang tadi ya, dimana saat ini harganya nyaris banget mau mencoba untuk breakout all time high-nya. Dan kalau kita lihat di sini udah forming bullish sequence. Nah kurang lebih seperti ini, membuat higher high higher low. Seharusnya sooner or later dia akan berhasil breakout area yang ada di sini. Dan kalau kita coba untuk analisis lebih dalam lagi menggunakan daily time frame, kita bisa lihat di sini ada area demand, tapi selain area demand, di sini ada area support yang sebelumnya berhasil mantul. Dan kalau kita perhatikan di sini kita juga bisa lihat ada forming yang namanya double bottom. Jadi neckline-nya seperti ini dan ini kalau berhasil breakout, ini seharusnya dia berhasil bergerak naik ke atas. Nah, untuk trading plan-nya sendiri kalau kita mau entry di harga yang sekarang, artinya kita bisa entry di sini. Kemudian untuk stop loss-nya kurang lebih gua akan taruh di 227 di swing low yang ada di sini. Dan untuk target profit-nya sendiri gua akan incer 1/2 dulu ya. Jadi kurang lebih di resistance yang paling dekat di sini sekitar 250. Dan next-nya untuk targetnya sendiri di aplikasi peluang itu sampai harga 272. Artinya punya risk to reward ratio itu sampai 1/4. Kalau kita mau coba pakai Fibonacci untuk dapat target secara technical, kita bisa lihat di sini kurang lebih di 264. Jadi untuk gue sendiri di saham Visa gue akan coba untuk ngikutin target daripada fitur sinyal yang disediakan oleh aplikasi peluang. Karena kalau dia udah berhasil breakout all time high-nya, dia seharusnya masih berpotensi untuk naik lagi ke harga yang lebih tinggi lagi. Nah, itu adalah saham yang kedua. Dan selanjutnya pas banget di bawahnya ini ada WMT atau Walmart. Jadi kalau kita buka saham Walmart, di sini kurang lebih kita bisa lihat pergerakan saham Walmart secara weekly. Dia punya satu bullish sequence di sini yang udah jelas dan sekarang juga posisinya udah berhasil ada di area tersebut atau udah berhasil di area all time high-nya. Dan kalau kita zoom in sedikit ke daily time frame, di sini sebelumnya dia sempat retest resistance become support, kemudian dia berhasil bergerak naik lagi kurang lebih seperti ini. Nah, untuk target secara teknikalnya gue akan pakai Fibonacci juga karena dia udah all time high. Jadi untuk target secara Fibonacci di 174 seharusnya kurang lebih bisa ke sana. Ini harusnya udah bikin swing ya. Di sebelah sini udah bikin swing kurang lebih seperti itu. Jadi gue akan coba untuk entry di harga sekarang dan untuk stop loss-nya di swing yang terakhir, which is di sini stop loss-nya kurang lebih 1-2% aja. Dan untuk targetnya sendiri gue akan coba samain sama Fibonacci di sini. Jadi gue bakalan dapat kurang lebih 1/3 risk to reward ratio-nya. Nah, untuk target dari aplikasi peluang sendiri ini sebenarnya bisa sampai 179.44. Jadi dia masih punya potensial upside kalau kita mau ngikutin target dari analis yang ada di sini. Jadi di sini kalau kita lihat potensinya masih 1/5. Jadi gue akan coba untuk pakai target
target yang paling dekat dulu di sini untuk take profit pertama, dan untuk take profit keduanya kita akan ngikutin target dari sinyal yang ada di aplikasi. Oke, jadi gue sangat bersyukur banget karena ada fitur signal dari aplikasi peluang ini. Sebenarnya memudahkan gue banget untuk mencari saham-saham yang berpotensi seperti ini. Karena kalau misalnya nggak ada, gue akan cari satu-satu dan itu akan takes time banget. Dan sekarang gue punya akses untuk trading di market US, dan sekarang gue akan langsung aja ngasih lihat ke kalian gimana caranya gue untuk coba trading di market saham US atau di 3 saham yang tadi kita udah coba analisis. Jadi sekarang gue akan coba untuk langsung deposit aja. Oke, sekarang balance-nya sekitar 86 juta. Kita tinggal top up ke sini, kemudian IDR cash-nya kita top up. Kemudian di sini ada banyak pilihan, gue akan langsung pakai Bank BCA aja. Oke, tadi gue udah berhasil top up dan sekarang balance gue udah 96 juta. Jadi gue udah top up 10 juta dan gue akan langsung aja beliin saham-saham yang tadi gue udah incer. Kita balik lagi ke signal. Nah, di sini yang pertama adalah MSFT. Nah, enaknya di aplikasi peluang ini, walaupun harga Microsoft ini sekarang di satu lotnya udah sekitar $337, lu nggak perlu harus deposit dulu $300 untuk beli satu lot saham MSFT. Jadi minimal pembeliannya itu sebenarnya di $1 aja. Buying power gue 632. Gue akan pecah buat beli Microsoft itu 25%, untuk beli saham Visa 25%, dan untuk beli saham Walmart gue akan pakai 50%. Karena di saham Walmart itu tadi resikonya di bawah 2%. Jadi kita bisa trading pakai size yang lebih besar. Anggap aja buying power gue 600, jadi gue akan beli saham Microsoft ini kurang lebih sekitar $150. Jadi kita akan continue. Dan di sini ada notifikasi balance conversion. Jadi tadi kan kita top up-nya pakai rupiah. Kalau kita belum convert ke dolar, di sini udah otomatis bakal di-convert ke dolar. Jadi gue akan proceed aja dan gue don't show me again. Kemudian kalian tinggal cek aja di sini dan kalian tinggal swipe up aja dan udah beres, successful. Gue akan beli yang kedua yaitu saham Visa. Di sini gue akan place order, kemudian sama juga gue akan beli sekitar $150. Gue akan swipe up aja dan di sini successful. Dan satu lagi gue akan beli saham Walmart. Di sini langsung aja live trade, kita akan beli $300. Kita tinggal swipe up aja. Oke, jadi kurang lebih simple itu. Nanti gue mungkin akan update lagi gimana posisi gue di Warzone untuk di market saham US. Dan kalau gue lihat di aplikasinya sendiri, di sini sebenarnya ada aset cryptocurrency juga yang bisa ditradingin dan ini sangat menarik karena aplikasi peluang ini all-in-one investment app. Jadi punya keunggulan yaitu di dalam satu aplikasi, di dalam satu rekening istilahnya, kita bisa beli berbagai macam aset. Apalagi yang seperti kita multi asset trader, ini sangat membantu sekali. Jadi kita nggak perlu melewati beberapa step, misalkan jual dulu sahamnya, kemudian kita withdraw dulu ke rekening Indonesia, kemudian ditransfer lagi ke exchange lain, kemudian baru dibeli kriptonya. Dan gue nggak mungkin bahas di video ini, jadi mungkin gue akan bikinin satu video lagi tentang bagaimana point of view gue untuk coba trading kripto menggunakan aplikasi peluang ini. Di video ini tuh intinya gue mau share strategi yang gue mainkan untuk memperkuat Warzone gue. Sebagai seorang trader, kita harus bisa melihat momentum dan peluang. Apps peluang ini buat gue membuka akses ke battlefield yang baru di mana market US itu punya potensi yang besar di sana. Sekaligus fitur signalnya yang diberikan juga sangat memajakan kita memilih saham yang bagus. Buat lo yang mau ikut perang di battlefield ini bareng sama gue, bisa download aplikasi peluang dan gue bakal kasih reward saham US buat lo senilai Rp25.000. Cek linknya di deskripsi ya. Ada saatnya dimana nanti IHSG-nya menarik lagi secara harga dan flow. Gue akan alokasi lagi prajurit gue nanti ke sana. Karena balik lagi, tujuan akhirnya adalah gimana caranya memperbesar safe zone untuk memumpuk kekayaan kita dari Warzone tadi. Sekian dari gue, semoga video ini bermanfaat. Semoga kita juga bisa cuan bareng semua. Thanks for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye.